bisa punya bisa bisa punya penghasilan ratusan juta dari rumah. Awal saya ragu gitu, masa sih kayak gitu, dengan nggak usah modal gitu, nggak harus, punya stok, nggak punya toko, emang bisa kayak gitu. Tapi karena, saya yakin gitu ya, saya yakin, akan perkataan guru saya percaya gitu ya, saya percaya terus saya yakini, oh iya bisa. Berarti kalau orang lain bisa, insya Allah saya juga bisa, dengan segala segala keterbatasan yang saya miliki. Dan itu memang akhirnya apa, ketika keyakinan itu sudah ada, itu akan mengarahkan kita ke tindakan yang memang, sesuai dengan apa yang kita yakini. Akhirnya akhirnya apa, saya yakin saya punya tindakan yang menuju, yang saya targetkan gitu ya, tindakannya benar, yang saya targetkan, apa yang saya targetkan tercapai, bahkan lebih dari yang, eee, saya targetkan di awal gitu. Makanya saya ketawa sendiri, tahu gitu dulu bilang guru saya nggak butuh cuma 5 juta, bilang aja butuhnya apa, dulu bilangnya targetnya 50 juta ya, sekarang bisa jadi bisa lebih banyak gitu. Tapi gimana apapun itu, tetap alhamdulillah, ternyata sesuatu yang mungkin menurut di logika kita nggak mungkin, ketika kita sudah memang yakin, benar-benar yakin ya, nggak hanya sekedar yakin habis itu, bisa nggak ya? Nah, sebaiknya mulai dari sekarang ketika kita sudah punya keyakinan, oke, yakin aku bisa, apapun yang ada dalam hati kita, misal bisa nggak ya atau enggak, itu di-skip. Agar apa? Agar kita juga akan diarahkan, sesuai dengan yang kita yakini itu tadi, gitu. Nanti kalau sudah kita yakin, oh yakin nih bisa capai, achieve-nya Diary Castle gitu. Aduh tapi bisa nggak ya? Nah, jangan gitu lagi. Oke bisa, apa yang harus aku lakukan? Akhirnya seperti itu. Akhirnya menuntun kita untuk berusaha. Yang ketiga, poin ketiga, untuk mencapai kebutuhan yang kita butuhkan adalah usaha. Jadi ketika kita udah yakin, kita akan dituntun sama, melakukan usaha untuk mencapainya. Nah, di usaha ini biasanya akan juga ada, akan juga ada pilihan. Pilihannya adalah mau terus melakukan atau tidak. Yaitu nanti di poin keempat gitu, yang biasa saya ajaran ke tim saya adalah konsistensi. Usaha ini biasanya kita punya 2 pilihan nanti, di waktu-waktu yang ketika namanya orang capek, drop segala macam. Ketika kita berusaha ini, itu kita akan diposisikan di tempat pada waktu, "Aduh lelah nih," gini ya. Nah, saat itu yang saya lakukan, dengan lelah yang luar biasa gitu ya, aduh capek juga ya, jadi ibu rumah tangga, punya usaha segala macam. Saya juga merasakan hal itu, apalagi suami full ya, full, masih jadi karyawan gitu. Jadi waktu yang benar-benar kepingin kita tuh berbagi gitu ya, berbagi, saya pengen dong me time gitu ya, istirahat sejenak lah gitu. Nyatanya memang belum ada saat itu, belum bisa. Nah, nanti kita akan ada di posisi mau terus atau enggak. Nah, alhamdulillah, eee, karena memang saya punya lingkungan, komunitas yang memang benar-benar, bagus, teman-teman medsos ya, makanya hati-hati kita punya teman, mau di medsos, mau di dunia nyata, mau di komunitas, mau kita punya guru, pastikan kita punya panutan yang memang bisa selalu ngajak kita move on. Jadi, kasarannya itu bukan malah, mematikan langkah kita. Jadi pastikan yang tidak memaksa, karena saya punya guru ya, nggak maksa saya harus begini begitu, terserah, kamu lakukan toh juga buat kebaikan kamu, nggak kamu lakukan juga aku nggak rugi, kasarannya guru saya begitu. Jadi
Hal yang penting dilakukan di poin ketiga adalah usaha, itu jangan berhenti. Apapun hasilnya, mau naik turun, naik turun, naik turun itu udah biasa. Lagi sepi, lagi lelah, capek gitu ya, banyak masalah rumah tangga dan segala macam, usahakan untuk terus jalan. Yang keempat adalah konsistensi. Sekali lagi mungkin orang udah banyak, konsisten, konsisten, konsisten. Cara gimana sih, Mi? Cara agar kita terus konsisten. Ini saya ingat banget cerita, dulu itu saya punya ponakan, beliau ini pinter sekali, nggak pernah dapat nilai jelek. Bahkan sampai kuliah itu nilainya A, selalu istimewa, beasiswa gitu ya. Saya waktu itu nginep di rumah dia gitu. Saya lihat dia bangun malam, belajar gitu ya. Terus saya nanya, "Adek nggak capek? Belajar terus masih sholat malam, segala macam ini." Waktu itu saya nanya gitu, karena waktu itu kan memang saya nggak pintar-pintar banget sekolahnya gitu. Saya lihat, terus adik saya jawabnya santai. "Iya, Mbak Resti, aku tuh kalau belajar, aku nganggapnya itu butuh. Sama kayak aku sholat itu loh, Mbak. Kalau sholat kita 5 waktu itu kan, kalau kita mikirnya itu jadi wajib, itu kan berat ya, Mbak. Cuma mikirnya wajib loh, Mbak. Kadang nanti aja, kadang sholat asal menggugurkan kewajiban. Biasanya ada kan seperti itu ya, saya pun juga pernah mengalami. Adik saya membuat saya, oh gitu. Jadi saya ubah, Mbak. Jadi kembali lagi, diubahlah dari rasa wajib itu jadi butuh. Karena aku butuh, Mbak. Sholat itu aku yang butuh. Aku butuh banget itu. Sama kayak belajar. Kenapa aku senang belajar? Karena aku butuh. Kayak gitu. Nah, itu yang Masya Allah, akhirnya saya punya alasan khusus ketika itu. Kalau dibilang capek-capek ya, mungkin yang di sini punya anak berkebutuhan khusus, paham, di mana anak kebutuhan khusus, utama yang, kalau anaknya satu mungkin ya, yang kebetulan satu terus nggak punya adik-adik kayak 4 kayak saya, mungkin it's okay, kita masih ada lah waktu ini. Tapi kebayang, yang satu ini ekstra, minta tenaga kita, baru beres, disusullah dengan adik-adiknya yang luar biasa saat itu, dengan aktifnya masing-masing. Itu lelahnya sangat-sangat, saya akui itu. Secara emosi, ya, tenaga, pikiran, emosi, itu benar-benar. Jadi ketika saya konsisten ini tadi, saya ingat lagi tadi, oh iya, ini aku yang butuh. Usaha online ini bukan lagi kewajiban, tapi karena aku yang butuh memang. Mau nggak mau aku harus lakukan. Jadi ketika teman-teman mulai drop segala macam, usaha online ini aku yang butuh kok. Aku memang butuh untuk terus usaha. Jadi untuk mempertahankan konsisten, ingat lagi. Jadi jangan jadikan kewajiban, tapi jadikan kebutuhan kita. Kalau sudah jadi kebutuhan itu udah beda lagi nanti rasanya. Kayak gitu. Nah, poin kelima, ini yang saya pun sampai sekarang masih belajar, yaitu tentang bersyukur. Jadi poin terakhir, dari awal ya, doa, yakin, usaha, konsisten. Yang terakhir adalah bersyukur. Mungkin ya tahu lah Mbak, aku bersyukur. Aku pasti bersyukur. Nah, bersyukur saat kita di posisi lapang, itu akan sangat mudah. Iyalah, dapat 1 M misal, rezeki, ya pasti bersyukur. Tapi, ketika posisi kita benar-benar lagi di benar-benar kondisi minus, kondisi benar-benar nol gitu ya, itu yang saya rasakan. Waktu itu saya ingat banget, suami saya lagi banyak ditugasin untuk keluar kota, keluar pulau, terus keluar
luar negeri waktu itu ya, kirim bantuan ke Somalia, ke ini. Ada di satu titik saya gini amat ya hidup ini. Saya udah bela-belain gitu ya, pindah untuk bisa bareng suami gitu ya. Ibarat itu nggak jauh, nggak LDM lagi gitu ya. Tapi pada faktanya, kenyataannya suami saya tetap harus kerja yang super ekstra. Dan itu saya tahu banget beliau sangat loyal sama pekerjaannya, bukan karena gaji. Karena saya tahu banget beliau pindah ke DT dulu dengan gaji yang sangat minim, tapi beliau sangat loyal sama pekerjaannya. Saya gini, aku tuh udah usaha gitu loh, aku nggak rewel, aku nggak ngeluh loh nggak ada ART, aku nggak ngeluh loh gaji berapapun, aku nggak ngeluh ketika anak-anak rewel, aku nggak ngeluh atas semua pekerjaan di rumah. Tapi gini banget ya Allah, saya waktu itu begitu. Kok rasanya sudah sendirian gitu. Tapi di satu titik akhirnya ada kejadian yang membuat saya akhirnya, oh iya, oke, ini yang saya ternyata kurang. Benar waktu itu memang saya sudah menerima dengan segala konsekuensi. Suami saya kerja di lembaga sosial, harus full kerjanya di sana, bahkan Sabtu Minggu aja itu tetap masuk, gitu ya, nggak peduli waktu, dah pokoknya. Saya ditinggal bahkan seminggu, udah biasa lah kayak gitu. Seminggu nggak pulang, harus kirim bantuan kemana, ditelepon mau jam 3 pagi harus berangkat, ya berangkat, kayak gitu. Waktu itu pernah juga kondisi saya bed rest gitu ya, pendarahan segala macam, tapi suami tetap harus kerja segala macam. Akhirnya ada kejadian yang membuat saya sadar. Jadi ada salah satu teman saya bilang, saya cerita, nah iya, udah ini ya, intinya ngeluh lah saya, gini ini, terus habis itu dia gini, alhamdulillah Resti, suamimu masih bekerja. Alhamdulillah Resti, suamimu masih dapat THR. Alhamdulillah suamimu masih tanggung jawab. Terus dia cerita, suamiku habis di PHK, THR nggak ada, sekarang yang jadi tulang punggung adalah aku. Dia bilang begitu. Belum lagi dia punya anak juga, kebetulan putranya bukan berkebutuhan khusus, tapi harus ada treatment khusus, harus dicek lah tiap tiap uh, tiap bulan. Bahkan dokternya udah bilang, apapun kemungkinannya, ibu harus siap. Jadi dia punya penyakit langka gitu. Ibu harus siap. Kapanpun anak ini diambil, ibu harus siap. Tapi aku seneng, aku usaha nggak apa-apa. Sekarang suamiku di PHK, aku cari untuk dapat BPJS segala macam, dia kerja bla bla, dia usaha ABC wis pokoknya. Di situ saya makjub. Tapi alhamdulillah Resti, yang penting anakku sehat. Yang penting aku tetap bisa usaha buat anakku. Itu yang membuat saya akhirnya mikir, oke, berarti memang letaknya bahagia kita di syukur itu tadi. Makanya saya cukup emosional ketika saya bilang bersyukur. Jadi bersyukur bukan cukup hanya bersyukur, tapi benar-benar memahami apapun kondisi kita, bahkan di kondisi paling nol pun, down pun, paling terpuruk, banyak sekali yang bisa kita syukuri. Dari situ saya berpikir, oke, alhamdulillah suami masih sehat, masih bisa kerja, aku juga masih sehat, bisa ngopenin 5 anak. Dari ketika saya bisa menerima keadaan itu, saya bisa bersyukur, akhirnya membuat ketika hal-hal yang membuat saya nggak mungkin itu ternyata mungkin. Kalau dipikir logika, saya ibu rumah tangga, hanya lulusan SMK, itu pun SMK desain grafis yang saya hampir nggak pernah pakai itu untuk kerja.
Selama 8 tahun saya jadi ibu rumah tangga, saya nggak pernah keluar rumah. Piknik itu pun juga sama suami, hampir nggak pernah punya bestie, nongki, punya komunitas, sosialita nggak punya. Pengajian juga hampir nggak pernah, karena saya full melahirkan, openin, melahirkan, mauin selama 5 kali, ya, sampai anak kelima. Dan saya disibukkan gimana caranya saya harus ngatur semua gaji yang diterima itu cukup untuk kebutuhan rumah, untuk terapi, dan segala macam. Dan saya harus masih berpikir gimana caranya itu cukup untuk bisa mencicil hutang. Jadi, Masya Allah, ketika memang, oke, aku terima takdir ini, ya Allah, saya bersyukur, saya ridho atas takdirmu, saya ridho suami saya loyal untuk kerja demi kami, dan alhamdulillah satu persatu, kalau yang dipikir nggak mungkin ya, ibu rumah tangga, saya nggak punya keahlian, jangankan keahlian apa ya, keahlian ngopenin anak-anak gitu, karena hampir saya nggak pernah belajar macam-macam gitu ya. Baca buku juga sebatas yang saya bisa gitu, itu pun biasanya saya sempetin anak-anak tidur baru saya baca buku, itu pun terbatas. Tapi Masya Allah, ternyata dengan 5 hal yang tadi saya sebutkan, doa, yakin, usaha, konsisten, dan bersyukur, di akhir, Allah beri kemudahan dari tahun ke tahun, bahkan ketika orang bilang, "Oh turun Mbak, ini Mbak," segala macam, dari saya cuma punya 1 admin, sekarang ada 30 admin lebih, Masya Allah. Dari dulu yang kasarannya harus mikir untuk apa nih, biar cukup segala macam. Alhamdulillah sekarang buat 30 admin, saya tetap jadi ibu rumah tangga biasa di rumah gitu ya. Kalau teman-teman saya nanya, "Emang prestasinya apa?" Nggak ada prestasi saya, tapi yang saya syukuri adalah sekarang Allah jadikan saya jalan buat banyak keluarga-keluarga untuk dapatkan penghasilan dari usaha yang saya jalanin. Itu yang saya syukuri. Jadi ternyata meskipun ibu rumah tangga, di rumah, kerjaannya ngurus anak tok gitu ya, nggak punya keahlian yang macam-macam, ternyata tetap bisa berusaha. Jadi awalnya saya nggak punya mimpi, hanya punya butuh, sekarang mulai satu persatu saya mulai punya mimpi, dan alhamdulillah satu persatu mimpi yang saya list itu mulai terkabul gitu ya. Dan alhamdulillahnya dari usaha online akhirnya suami sebelum pandemi pertama udah resign, jadi kita full hanya mengandalkan dari usaha online. Putra kami yang berkebutuhan khusus, yang dulu saya mikirnya uang apa yang bisa saya berikan, uang apa yang bisa saya pakai untuk berikan pendidikan yang terbaik buat Abang Kafi. Alhamdulillah sekarang anak pertama saya ada di pesantren Kudus, khusus untuk ABK. Biaya berapapun, alhamdulillah kita bisa berikan yang terbaik dari fasilitas. Jadi memang pondoknya khusus gitu ya, hanya 25 santri. Dan alhamdulillah perkembangannya cukup luar biasa. Itu yang membuat saya, iya ya, ternyata yang menurut saya dulu itu nggak mungkin, ternyata bisa. Meski sampai detik ini saya masih sangat-sangat nyaman di rumah saja. Jadi kalau yang Bu Arum udah perso ya, udah sering ketemu saya bolak-balik, saya tetap ibu rumah tangga biasa, nggak berubah, ya tetap begini-begini aja. Tapi alhamdulillah sangat bersyukur sekali bisa terus bertahan hingga sampai sekarang. Kayak gitu. Jadi ternyata Allah mudahkan punya omset miliaran tidak hanya 1 bulan, tapi sudah 2 tahun ini nggak pernah turun, stabil sepanjang tahun. Dan alhamdulillah sekarang ya, tambah di Castle udah masuk di viral, itu pun belum lama, karena memang baru-baru aja ya Bu Arum. Kayak gitu. Dan sekali lagi teman-teman, hanya 5 itu aja
cara saya bisa bertahan hingga detik ini. Jadi nggak ada yang canggih, nggak ada yang aneh-aneh, dan ini sangat-sangat mudah bisa dilakukan meski kita di rumah, kayak gitu. Di sini ada nih banyak nih leader-leader saya juga, salah satunya ada Mbak Bibit tuh, Mbak Farida, beliau juga tahun ini ya pulang ke Indonesia, gitu, Masya Allah. Akhirnya bisa ya Mbak, nggak harus kerja di luar negeri lagi, bisa berdaya di rumah, dan beliau juga udah buktikan. Saya tahu banget dulu Mbak Bibit kalau cerita, aduh susah banget sih Mi, ini dapat reseller, susah banget sih, omset puluhan juta, tapi sekarang dia udah ngerasain bisa punya omset ratusan juta. Bu Arum juga, meskipun PNS, tetap stabil, bisa omset dari rumah. Jadi menurut saya ilmu itu sederhana, dari ilmu paling sederhana pun bisa kita terapkan di mana-mana. Seperti itu. Dan saya yakin dari ilmu yang sederhana ini, semua yang udah jadi keluarga besar di Eric Castle ya, apalagi nanti kan masih ada lanjutan ya sama Teh Arini, insya Allah bisa achieve semua di Eric Castle. Jadi itu tadi, pakai 5 itu aja. Jadi konsepnya 5 itu aja. Mulai sekarang kalau pesan saya sih, biar lebih singkat ya, pesan saya cuma satu, boleh banget punya mimpi, tapi kalaupun saat ini belum kepikiran punya mimpi apa ya, nggak berani mimpi yang gede-gede deh Mbak, nggak apa-apa. Lakukan berdasarkan apa yang dibutuhkan dulu. Nanti perlahan-lahan kita bisa satu persatu punya mimpi, dan satu persatu kita bisa yakin untuk mencapainya. Seperti itu. Ada sesi tanya jawab nggak Mbak? Ada Umi. Oke, Mangga. Sesi tanya jawab aja langsung ya. Ya, boleh. Berarti langsung ke Umi ya. Berarti. Ya, Mangga, boleh. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, silakan open kameranya. Raise hand dulu mungkin ya. Nanti saya lihat Ya, siapa boleh. pertama, kedua, dan ketiga. Monggo. Ada yang mau nanya dari 5 hal ini tadi? Atau di lainnya, hal yang lainnya boleh. Ini kita sampai jam berapa Mbak? Kita kasih waktu 30 menit? Ya, boleh 15 menit lagi mungkin Umi ya. Oke. Umi kemalaman ya. Ya, silakan Mbak Titin Ismawati untuk bertanya. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Titin. Umi Resti. Bukan kenal ya, belum kenalan. Apa namanya? Tahu Umi Resti itu dari Mbak Dewi Dia. Masya Allah. Solo tentang beliau cerita, kadang kan bikin status tentang cerita tentang Mbak Resti. Mana tahu Mbak Resti? Tahunya ketemu di sini. Alhamdulillah. Enggak ingin bertanya sih, cuman pengen kenalan aja sama Umi Resti yang itu sudah banyak namanya ya, aral rintangan. Sudah banyak sudah banyak itu pengalamannya. Masya Allah, belum Mbak, masih proses. Nggih. Nah, insya Allah saya juga sebetulnya kenal sama Mbak Arin itu juga udah lama. Sudah sejak sebelum pandemi juga, tapi belum berani untuk menawarkan diri Castle juga. Terus kemarin tawarin, Bismillah lah, coba untuk menantang diri pelan-pelan, karena saya pribadi juga punya anak 5 Mbak, dulu mungkin alhamdulillah sih sehat, tapi kebutuhan khususnya yang dulu yang nomor 4 Mbak, dia speech delay. Jadi 2 tahun itu selama hampir 2-3 tahun itu saya nyebutnya dia terapi, tapi kalau saya ngajak gitu ya yuk
main-main yuk gitu. Saya biasanya bilang Ya, gitu. Apa ya repot banget waktu itu, tapi alhamdulillah dengan cerita sama Umi Resti tadi ya berarti masih banyak di luar sana yang juga berjuang. Jadi terima kasih jazakillah khair untuk semangatnya. Insya Allah bisa ikhtiar bersama Derry Kestel. Itu amin. aja Umi Resti. Iya, Assalamualaikum Mbak warahmatullahi Titi. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, betul. Jadi ini termasuk peluang ya. Kita teman-teman di sini gitu ya bisa sampai ketemu di Recastle, berarti ini salah satu peluang gitu. Kalau dulu kan saya ketemunya brand A gitu, seperti itu. Jadi saya anggap itu peluang untuk saya memulai usaha. Jadi siapapun yang ikut di sini bisa jadi ini cara ya takdirnya Allah untuk teman-teman memulai dari Castle dulu, kayak gitu. Kita nggak pernah tahu kan, siapa tahu memang Derry Castle bisa jadi salah satu brand yang kita bisa memulainya dari awal seperti saya dulu. Jadi itu tadi jangan pernah meremehkan peluang kayak gitu ya. Jadi ketika udah nggak ngeremehin peluang, doanya oke, doa dari DC ini bisa bisa achieve untuk membantu kebutuhan kita atau mimpi kita, yakin langsung lalu konsisten usahanya kayak gitu. Ada lagi? Ini ada Mbak Anggia ya yang di chat ya. Izin bertanya, sistem bisnis online-nya di Umi Resti itu seperti apa? Distributor brand, kemudian punya tim resell agen atau seperti apa? Oke. Jadi sistem di saya itu adalah full semuanya dropship. Jadi saya jadi DB, itu memang beberapa brand awal yang memang saya ambil, saya jadi distributor. Tapi semakin ke sini, saya juga mengajarkan ke tim bahwa tidak hanya jadi distributor aja bisa melesat. Karena kebanyakan orang berpikir ketika udah jadi distributor pasti keren lah, pasti banyak lah penghasilannya. Belum tentu. Karena yang jadi reseller ketika dia konsisten, dia penghasilannya bisa jauh lebih banyak dari kita. Percaya atau enggak, yang jadi leader saya, yang bahkan saya udah jadi DB-nya, yang lebih kaya dari saya itu banyak, penghasilannya banyak. Sekarang saya nggak hanya mengharuskan saya harus jadi DB gitu. Sama kayak di Derry Castle itu. Karena udah tahu Bu Arum udah di DC. Oke, Bu Arum, saya support untuk full fokus di DC kayak gitu. Jadi pemilihan sistem di saya adalah yang penting bisa full dropship tanpa stok. Terus yang kesekian memang dengan tim. Jadi saya sarankan setiap agen itu punya tim, tapi lebih ke sini itu saya sarankan mereka bisa memilih. Kalau semakin kan kalau resellernya seneng jualan aja ya udah biarin jualan aja dulu. Sambil diedukasi, kalau kepingin nggak capek jualan sendiri ya punya tim reseller kayak gitu atau marketer kayak gitu. Ketika dia enggak deh, aku nyamanan jadi jualan langsung kayak user, enggak, silahkan. Tapi rata-rata yang udah jadi tim saya, agen, leader, semuanya saya sarankan punya tim. Karena apa? Saya berkaca pada diri saya sendiri. Saya bukan selebgram, saya bukan artis. Jadi ketika saya harus nyari market, itu kan organik. Saya sampai detik ini saya nggak pernah gunakan iklan berbayar sekalipun untuk mendapatkan tim dan penjualan. Jadi kenapa saya sarankan mereka punya tim? Ibarat nih kita promosi sendirian sama kita barengan sama tim, kira-kira peluangnya lebih banyak mana? Lebih banyak kita sama tim kan? Kayak gitu. Ketika saya sakit deh, sakit flu coba. Kalau saya nggak punya tim, habis itu saya nggak sempat buka Facebook. Kalau saya nggak iklan, terus promosinya gimana? Apalagi saya bukan selebgram ya. Saya nggak iklan berbayar. Nah minimal ketika saya ada, misal saya sakit, ada ratusan tim yang tetap ngiklan. Akhirnya apa? Tetap ada penjualan seperti itu. Nah itu pun saya sarankan ke tim saya agen. Jadi kan namanya manusia itu ada sakitnya, ada ininya. Jadi kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Jadi tim itu
fungsinya bukan hanya untuk memperbanyak penjualan aja, tapi ya kita memang melengkapi satu sama lain, kayak gitu. Itu sih Mbak sistemnya Mbak Anggia, kayak gitu ya. Dan udah cakep bener kan kalau di DC kan udah ada tuh Mbak Arini kasih kesempatan, ada jadi DB, ada agen, ada aturannya masing-masing. Selama produsen jaga mutu, jaga kualitas produk, jaga sistem nggak main hancur-hancuran harga, insya Allah kita masih bisa punya progres yang bagus di produk itu. Dan rata-rata produk yang saya ambil, insya Allah mutunya premium. Yang kedua, sistemnya saya sudah cocok. Kayak gitu. Rata-rata yang produsennya agak bermasalah, biasanya saya sudah tinggal dari kemarin. Kayak gitu. Karena apa? Ini bukan sekedar jualan dapat uang, tapi kita punya satu keluarga, ya. Satu keluarga harus melengkapi, saling support, bukan saling sikut, tapi saling sama-sama melesat dan sejahtera bareng. Kalau timnya sejahtera, produsennya sejahtera kan lebih enak, ya kan? Kayak gitu. Kayak gitu Mbak Anggia. Semoga bisa dipahami ya. Sampai detik ini kemarin saya sempat stok yang kosmetik, tapi saya sudah stop karena saya putuskan memang value saya di situ tanpa stok semua. Jadi semua dikirim dari produsen. Itu saya lebih nyaman di situ. Tapi kalau semua teman-teman enggak deh Mi, aku nyamanan stok, enggak. Jadi enggak harus seperti orang lain. Kalau kita memang udah nyaman dengan stok, silakan. Kayak gitu. Kayak gitu. Ada lagi? Dari Kadila ini. Kadila tadi Raisa. Oh ya, mangga Mbak Dila. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam Mbak Dila. Gemeter deh. Sebenarnya udah lama ya ngikutin Umi Resti. Tapi mungkin baru kali ini punya kesempatan untuk ngobrol langsung. Masya Allah. Beneran saya gemetar. Padahal udah lama tahu ceritanya Umi, tapi setiap kali diulang-ulang, saya tuh merasa mungkin cerita saya belum ada apa-apanya nih dibanding Umi Resti gitu. Di kesempatan ini untuk pertama kalinya saya mau bilang jazakillah khair untuk menjadi salah satu inspirasi. Jadi terus terang kalau untuk tim, saya sering juga kalau misalnya lagi down gitu, hal yang saya lakukan adalah melihat postingan-postingan teman-teman yang inspiratif. Salah satunya pastinya Umi Resti, karena menurut saya postingan Umi itu sangat-sangat menginspirasi. Jadi sering saya share ke teman-teman tim ya. Yang terakhir saya share itu malah saya screenshot sekedar status padahal gitu. Saya bilang teman tim, teman-teman pasti tahu ini statusnya siapa gitu. Oh, Umi Resti ya Mbak, iya. Dan teman-teman pasti tahu Umi Resti itu siapa. Pasti sudah tahu lah, saya nggak perlu bilang gitu. Nah, sekelas dia aja, kalau kita lihat statusnya tuh seperti ini gitu. Tetap memberi semangat. Jadi yang saya lihat dari Umi Resti itu, biarpun kayak tadi ya, adminnya udah puluhan dengan begitu banyak tim, tapi tetap low profile, tetap down to earth, dan jadi inspirasi untuk istilahnya anak-anak bawang kayak saya ini gitu loh. Nah, dan soal komunitas, benar banget yang Umi bilang tadi, bahwa kita perlu benar-benar memilih komunitas atau teman-teman ruang lingkup kita yang benar. Saya bersyukur banget ada Ma'arum juga di sini, jazakillah khair juga untuk Ma'arum, karena menurut saya Ma'arum juga seperti Umi Resti ya menginspirasi. Jadi biarpun dia seorang pegawai negeri, tapi tetap selalu berusaha untuk memberi semangat, memberi support setiap pagi untuk tim-timnya. Nah itu yang pertama. Jadi sudah tersampaikan, alhamdulillah lega, meskipun masih gemeteran. Masya Allah. Yang kedua, mungkin pertanyaan saya ini agak klise ya tapi
ini yang sekarang sedang saya hadapi. Sebenarnya tim saya itu banyak, ada hampir 40-an. Tapi yang aktif itu, jadi kayak prinsipnya 4L, lo lagi gitu. Tapi lagi-lagi yaitu saya berpatokan seorang Umi Resti aja nggak nyerah kok gitu. Jadi saya tetap berusaha mau itu lagi yang menjawab sapaan saya setiap pagi, tapi tetap jadi prinsip saya tuh harus terus bergerak gitu. Mau ada closing, mau nggak closing, mau postingan kita di komen orang, mau enggak, tapi kita tetap harus bergerak meskipun hanya sekecil apapun gerakan itu ya setiap hari gitu. Nah, jadi itu yang tetap berusaha saya terapkan. Cuma mungkin lagi di poin di mana saya tuh bingung, ini tim saya nih harus diapain gitu. Apakah saya harus memisahkan tim yang aktif, yang memang benar-benar masih aktif, dengan yang bahkan muncul pun tidak gitu, Om. Itu aja pertanyaan dari saya. Sekali lagi, jazakumullah khair untuk Umi Resti, untuk Mak Arum juga. Mudah-mudahan tetap menjadi inspirator untuk orang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Dila, ini udah pernah dari 40 orang itu, udah apa aja yang dilakukan? Bondingnya di grup aja atau pernah by Wapri gitu? Pernah sesekali saya Wapri. Jadi waktu itu memang ada yang beberapa itu saya tanyakan, apa kabar gitu, terus kenapa kok udah lama nggak muncul. Jadi ada yang lagi punya masalah keluarga, ada yang sepele sih, kadang urusan pulsa gitu. Ya seperti itu, Umi. Ya klise memang alasannya. Iya. Jadi biasanya ketika orang itu memang sudah klik, bondingnya udah kuat, mau ada urusan semendesak apapun, contohnya Bu Arum ya, mau beliau full wes rapat masih nggak muncul di grup, tapi luar biasa, beliau tetap konsisten, ya beliau tetap pegang teguh itu gitu. Jadi ketika beliau sempetin gitu, mau munculnya sebulan sekali nggak apa-apa, tapi kan kelihatan dari pergerakan beliau tetap konsisten, iklan segala macam. Nah, yang perlu kita pahami ketika kita punya tim seperti itu aja. Oh iya, berarti memang dianya belum mau bergerak. Kalau kita memang sudah sempat Wapri segala macam. Nah, kalau mau dipahami lagi hukum Pareto ya. Hukum Pareto itu kan dari 20% itu menghasilkan 80%. Ya kan? Jadi ibarat kita punya tim 100 orang. Itu nggak mungkin 100%-nya aktif. Ya kan? Iya, sama halnya kalau kita sekolah, coba. Kita dulu sekolah dari 40 murid. Kira-kira murid yang pintar ada semua satu kelas? Tidak mungkin. Apakah semuanya akan tidak punya masa depan? Tidak juga. Nah, semua ada fasenya masing-masing. Kayak gitu. Sama seperti saya dulu. Saya kelas 3 ke kelas 4 karena waktu itu ayah saya meninggal dunia saat saya usia 9 tahun. Gitu ya. Benar-benar itu drop gitu. Nilai jelek semua gitu. Terus habis itu apakah saya bodoh saat itu, termasuk bodoh? Kalau dibilang orang bilang, "Ya ini anak yatim gini-gini bla bla bla" gitu. Tapi ternyata memang kadang ada orang yang memang butuh waktu untuk berproses. Saya butuh waktu untuk menerima kenyataan bahwa saya memang udah jadi anak yatim gitu. Butuh waktu untuk itu, tapi alhamdulillah begitu kelas 5, kelas 6 dengan proses berjalannya waktu, orang tua saya sabar, ibu utama ya, sabar, terus usaha, apapun kondisi saya, mau nakal, mau ini. Alhamdulillah sampai SMP, SMK, saya nggak pernah masih masuk 10 besar terus. Jadi sama tim, kita itu kita jadi temennya, jadi orang tuanya, jadi kakaknya, adiknya atau siapanya gitu ya. Jadi tugas kita hanya sabar.
sabar membersamai setiap fase semua tim. Kalau sekarang 40 nih, yang enggak itu lagi, nggak apa-apa, alhamdulillah. Kembali ke poin 5 tadi, bersyukur. Alhamdulillah ya, masih ada yang aktif. Tinggal kita fokus, apalagi ya yang harus aku lakukan, itu yang saya lakukan dulu. Jadi kalau hukum Pareto tadi, saya dulu pernah punya reseller sampai 100 ya. Yang terjadi apa? Ya memang akhirnya yang menghasilkan dari 100 orang itu 20%. Menghasilkan 80% omset saya. Tapi apakah saya akhirnya menyerah? Enggak. Saya tetap terus nyari. Kalau Bu Arum atau Mbak Bibit atau siapa yang udah dari awal ikut saya preview itu bisa sebulan 10 kali, bikin grup sharing itu udah ratusan kali. Terus saya nyetatus, saya nyimpenin satu-satu yang sudah WA segala macam, itu bukan sekali 2 kali. Bahkan hingga akhirnya saya punya database sampai 10.000 kontak itu dari satu-satu, sabar tiap hari. Akhirnya apa yang terjadi? Dari puluhan ribu kontak tadi, saya dapatkan 20% tim solid yang sekarang udah jadi leader viral. Yang bisa akhirnya sekarang 80% menunjang omset di viral. Jadi dari 20% orang ini tadi, saya sabar kumpulin satu-satu. Nggak apa-apa memang, kayak gitu Mbak. Nikmati aja. Oh, alhamdulillah masih ada yang muncul. Oke, saatnya sekarang saya nambah orang baru. Nanti akan ketemu yang satu frekuensi yang solid. Itu dibikin gitu aja. Jadi kita posisikan diri kita kayak tadi, orang tua, teman, kakak. Kita pahami fase mereka masing-masing. Ketika kita menerima proses kita juga menerima fase proses tim kita, insya Allah itu jauh lebih enak Mbak Dila. Nanti Mbak Dila akan ngene, oh iya ya, si Mbak ini memang lagi sibuk ini. Oke, berarti untuk menggantikan Mbak yang lagi sibuk, berarti aku harus nambah tim lagi. Gitu, yang memang mau kita mau fokus bareng sama kita. Kayak gitu. Kakak. Makasih Umi. Kayak gitu ya Mbak Dila ya, semangat ya. Cara rekrut tim gimana Mbak Resti? Oke, cara rekrut tim itu gampang sebenarnya. Fokusnya, saya tuh agak tergelitik ketika saya pegang handphone nih. Mbak, kamu lagi ini ya, balasin prospek. Saya gini, kalau di MLM mungkin oke lah ya dulu prospek. Tapi gini, kalau ini ada tips khusus ya, kita dapat tim solid. Ketika ada yang WA kita, jangan jadikan mereka adalah prospek atau wah ini nih, makanan empuk nih, gitu ya, jadi tim gitu, jangan. Tapi adalah mindsetnya diubah. Masya Allah, semoga ini adalah salah satu orang yang memang butuh peluang yang saya berikan. Oh, semoga ini dari orang yang WA ini saya jadi fasilitas bisa membantu orang. Kalau mindsetnya digituin, itu kita jauh lebih kalem. Tapi kalau mindsetnya prospek, kita kan ngejar. Paham nggak? Jadi kalau MLM dulu kayak gitu, saya kan kayak gitu, ngejar tuh sampai kena gitu. Tapi kalau sekarang saya udah ubah mindsetnya. Alhamdulillah ada yang WA. Semoga ini adalah fasilitas saya jadi bermanfaat buat orang itu. Jadi bukan memanfaatkan orang itu. Beda ya, Mbak. Kalau sudah dari awal kita berpikir akan memanfaatkan orang itu, yang ada kita akan kecewa. Tapi ketika kita sudah mindset-nya diubah, Masya Allah, saya akan jadi manfaat buat orang ini. Ketika dia pergi, nggak masalah. Wong tujuannya memang saya ngasih manfaat. Kalau dia merasa kita nggak bermanfaat, ya sudah, biarin aja. Gitu. Tapi akhirnya apa? Satu persatu yang datang memang benar-benar orang yang butuh dan memang
kita jadi bermanfaat buat mereka yang datang, kayak gitu. Nah, ini akan jadi saringan Mbak Dila. Nanti Mbak Dila dapat satu persatu orang yang memang sesuai dengan mindset kita udah udah bikin gitu. Jadi sesuai mindset kita akhirnya dapatnya. Jadi ketika saya dulu gitu, kalau mindsetnya wah ini jualan nih, situ nanti jatuhnya ketika ditolak, ketika dia kabur kecewa. Akhirnya apa? Waktu kita, energi kita, pikiran kita rugi buat hal yang nggak bermanfaat. Kayak gitu. Tapi kalau kita udah mikirnya, oke, aku memang tujuannya untuk bermanfaat buat orang lain, ketika orang pergi, oh deh nggak apa-apa, berarti memang saya belum dibutuhkan, kayak gitu. Itu aja sih. Jadi ketika kita memposisikan diri jadi orang yang dibutuhkan, itu jauh lebih enak. Seperti tadi loh, ketika adik seponaan saya bilang, sholat itu aku butuh Mbak, bukan wajib. Kayak gitu. Jadi ketika adik saya menikmati semua rutinitas yang luar biasa, harus belajar lebih ekstra untuk mempertahankan nilai segala macam, dia menikmati itu. Sama halnya kita. Ketika kita harus ekstra nih, banyak rekrut bina, karena ini jadi kebutuhan, akhirnya nggak capek. Tapi kalau jadi kewajiban, hanya mikirin cuan, capek. Orang yang tujuannya dari awal hanya memikirkan untuk, ini cuan nih. Terus habis itu nggak dapat, down. Tapi ketika dari awal kita sudah pikirkan, oh ya aku butuh kok memang. Aku memang butuh untuk rekrut, aku butuh untuk bina. Ketika mereka ada yang kabur, ada yang live tanpa berita, ada yang ikut ternyata udah pintar ikut orang lain, santuy, oh iya, ternyata mereka butuhnya ke aku cukup segini. Kayak gitu. Ya udah, aku cari aja orang lain yang memang membutuhkanku, gitu. Kalau udah kayak gitu enak, Mbak, gitu. Mau ada orang Bapak ini ya, oke, gitu. Insya Allah, ketika kita udah bisa seperti itu, udah style seperti itu, rezeki ya, ini udah berkali-kali saya rasakan. Ketika saya, ini dilaporkan A, B, C, D, E, B, oke. Waktu emosi malah makin parah jatuhnya. Ketika saya, oke, saya terima, alhamdulillah dapat ganti jauh yang lebih baik. Kayak gitu. Dan itu sudah berkali-kali saya rasakan. Contohnya kemarin, Masya Allah, saya itu cuma gini, Mbak, itu loh ada produsenmu lagi ikut kelas ini sama aku riset. Siapa begitu? Ini gitu kan. Ternyata memang beliaunya tidak WA saya, katanya mau WA saya ketika kelasnya udah berakhir. Saya WA dong, Teteh lagi di Malang ya, kayak gitu. Kapan ada waktu longgarnya? Nggak apa-apa saya nyamperin aja, jangan ke rumah saya, karena ke rumah saya jauh kalau dari tempat Teteh ini kelas gitu. Masya Allah, malah yang terjadi apa? Saya cerita ya cuma cerita asal aja. Alhamdulillah saya dapat kelas seharga 12 juta dibayarin sama beliau untuk next. Itu kan rezeki ya. Jadi ketika kita nggak punya pikiran, nang Malang nggak dikabari gini-gini. Saya hampir nggak gitu. Mending saya ngejar kalau memang saya tahu. Kalau memang beliau berkenan saya ini, oke, di mana Mbak? Saya temuin di mana kayak gitu. Kayak gitu. Ke tim juga kayak gitu Mbak. Jadi ketika kita udah enak gitu ya, nanti deh coba Mbak Dila, mindsetnya dari 40 tadi. Oke, berarti 20% ya, yang memang bisa aku ajak kerja bareng saat ini untuk menghasilkan omset 80%. Oke, aku fokus dulu sama yang ini. Yang lainnya dibiarin dulu. Nggak, kalau nggak mau repot, nggak usah dipedain, nggak usah dipindah grup segala macam, biarin dulu. Maksimalkan dulu, bonding dulu, Mbak maksimalkan apa yang memang ilmu yang bermanfaat buat mereka, nanti kita lihat hasilnya, kayak gitu. Sambil Mbak Dila tetap terus nyari orang baru yang memang satu frekuensi, kayak gitu. Udah ya, terus ada di chat nih. Ini bertanya, kalau cara nambah database kontak, kalau database kontak, saya nggak pernah spam, Mbak. Itu rata-rata dari saya bangun personal branding di Facebook. Jadi ya,
Pokoknya modal ngeksis saja di Facebook, itu rata-rata banyak yang inbox ataupun japri. Itu yang baru saya save. Saya nggak pernah broadcast ya. Sampai detik ini saya nggak pernah broadcast by inbox ataupun WA. Jadi rata-rata database yang saya dapat itu mereka yang WA duluan ke saya baru saya save. Kayak gitu. Bahkan satu kelas ya, mau ada kelas kayak gini, itu pun kalau nggak WA duluan saya nggak pernah save. Jadi benar-benar nyaman gitu. Database itu yang saya lakukan, Mbak. Jadi ngeksis aja di medsos yang kita fokusin. Kalau kita mau dengan beberapa leader boleh nggak? Atau hanya satu leader aja? Kalau beberapa tim, memang saya bilang kalau sudah ikut leader A, saya sarankan leader A. Misal udah ngambil produk A. Misal kalaupun memang mau leader B, pastikan produknya tidak sama gitu biar sama-sama enak. Ini sih hanya bukan membatasi rezeki, cuma lebih biar adem, tentrem, ayem gitu loh. Karena kan biasalah ya. Loh, kok itu kan timku kok melu sana loh, ini timku melu sini. Itu aja sih. Meminimalkan congkrah kayak gitu. Itu jauh lebih baik kayak gitu. Tapi misal pun ikut leader A, B, C, D, E, mangga, asalkan yaitu tadi Mbak, aku sebelumnya udah ikut Ibu Arum ya, misal DC gitu. Jadi aku yang DC nggak ikut Mbak, aku udah ikut Bu Arum, nggak apa-apa kayak gitu. Mangga, yang penting dikomunikasikan. Pokoknya jangan sembunyi-sembunyi dan ada niat kasarannya ini kepingin itu capek. Ikut sana sini sebenarnya ilmunya sama. Cuma karena kita nggak fokus dan kita nggak maksimalkan ilmu itu, akhirnya apa? Ya nggak jadi apa-apa kayak gitu, ya. Mangga Mbak Sari. Oke, aku semula takut mau ngomongnya. Nggak apa-apa Mbak, bilang aja. Insya Allah kalau kita bilang baik-baik, gitu ya, nggak ada niatan buruk, insya Allah orang pasti akan ngerti. Kayak gitu. Sudah sampun ya Mbak? Ya, Masya Allah, luar biasa. Ini sampai terkesima ini. Masya Allah. Masya Allah ya. Ini semangat juga ternyata ya teman-teman dalam menyimak dan bukan hanya menyimak, ternyata ini pertanyaan sepertinya masih ada beberapa. Umi mungkin kita di waktu lain, maksudnya kita ini aja nanti ya. Nanti bisa dikumpulin di WA, nanti WA saya ya Umi ya. WA. Nanti bisa di ini kan khawatir Umi butuh istirahat juga, ini sudah setengah. Iya. Oke. Nggak apa-apa, ini terakhir saya jawab nih, Mbak Ira ya. Terakhir jawab gitu ya. Kali ya Umi ya. Oke, untuk awalnya mana yang lebih efektif, banyak brand atau media, atau satu brand banyak media? Terus terang, saya sampai detik ini ada 60 brand di viral, dan saya baru gunakan fokus cuma satu media aja, Facebook. Jadi intinya gini, fokus saya adalah memperluas jangkauan, bukan memperbanyak media. Tapi kalau semua media dikuasai ya, kalau saya kan menguasainya hanya Facebook nih. Tapi kalau teman-teman bisa menguasai kayak produsen saya, Prabu Seno itu bisa IG, bisa TikTok, bisa ini, mangga, silahkan. Semua. Tapi kalau saya pribadi, memang yang media saya kuasai adalah hanya Facebook, makanya saya fokusnya memperluas jangkauan medsos saya, lalu saya bagi-bagi deh dengan brand yang sudah saya ambil. Karena saya yakin setiap brand itu ada waktu-waktu khusus memang untuk dipromosikan gitu ya. Karena insya Allah kalau produknya bagus, mau musim panen, mau musim sepi, itu akan jalan terus selama jangkauan market kita makin luas. Jadi fokus saya adalah memperluas jangkauan itu, Mbak. Misal satu media, karena saya kan sampai detik ini waktu saya juga masih terbatas. Di rumah masih ada 4 anak yang luar biasa gitu ya, masih aktif. Makanya saya fokusnya satu media, saya perluas jangkauannya, nanti dibagi-bagi dengan marketnya, dibagi-bagi untuk brand-brand yang sudah saya ambil. Salah satunya di Recastle, kayak gitu ya. Apalagi nanti bisa tanya Bu Arum tuh, kemarin juga ada tuh bisa satu Facebook, bisa banyak brand, itu juga masih bisa cuan gitu, masih bisa ngomset, itu juga oke. Jadi masih banyak kok yang kita bisa maksimalkan dari satu media.
kalau benar-benar. Tapi kalau mau banyak media, saran saya jangan dipegang sendiri, tapi punya delegasi ke admin biar hasil maksimal. Karena kan kita itu namanya multitasking ya. Semultitaskingnya kita sebagai wanita itu ada keterbatasan dan kita kan punya prioritas. Prioritas kita kan tetap satu keluarga, ya kan? Kedua baru usaha kayak gitu. Jadi itu tadi pintar-pintar baginya aja, jangan sampai kepingin semuanya ternyata malah zong semuanya kayak gitu. Itu aja sih. Membagi waktu ngiklan nanti ya Mbak selanjutnya. Jejak kumuh kasir ya Umi. Ya nanti dijawab ya di by WA ya. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir batin ya. Terima kasih Umi. Kita foto dulu, Umi. Ya Umi. Ya Mbak Arini, makasih Mbak Aru. Kita foto dulu sebentar. Ya, monggo. Foto dulu buat kenang-kenangan teman-teman. Nanti ini silakan teman-teman dibuka kameranya. Saya akan ambil foto ya sebentar saja, beberapa menit ke depan. Ya, ya. Nah, 1, 2 jelajah kita kota. 1, 2, 3. Iya. Sebentar, 1 lagi. Oh, ada yang raise hand. Oh, sebentar ya. Masya Allah, ini luar biasa ini Umi. Ya, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Pamit. Mohon maaf ya Umi. Jazakallah khair, Umi. Terima kasih banyak, Umi. Iya, makasih Mbak Arini. Mohon maaf kendala teknisnya. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Umi. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah besok di grup WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih. banyak Mbak Arini. Terima kasih Mbak Arini. Pak Ninja. Ditunggu rekamannya, Mbak. Siap, siap. Ini sedang saya proses.